Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah ma ba'd. Saudara sekalian, para mahasiswa Universitas An-Nasr Cirebon yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini. Alhamdulillah kembali kita bisa bertemu untuk bersama-sama membahas materi pengajian kita. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk hidup dan kehidupan kita di masa-masa yang akan datang. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita semua sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, para mahasiswa yang berbahagia, mari kita lanjutkan materi pengajian kita masih di halaman yang sama, halaman 200. Hadis berikutnya, hadis yang ke-994. Kita bacakan hadisnya. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hamidallah wa athna alaihi wa qala lakinni ana usalli wa anamu wa asumu wa uftiru wa atazawwajun nisa faman raghiba an sunnati falaysa minni, muttafaqun alaih. Kita terjemahkan dulu seperti biasa, kata demi kata, agar pemahaman kita lebih efektif, lebih komprehensif. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis diterima dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamidallah, orang yang selalu memuji Allah, wa athna alaihi, dan selalu menyanjung Allah, menganjung Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lakinni, tetapi saya, ana usolli, saya adalah orang yang suka sholat, wa anamu, dan saya juga tidur, wa asumu, dan saya juga berpuasa, wa uftiru, dan saya juga berbuka, wa atazawwajun nisaa, dan bahkan saya juga menikahi seorang perempuan. Faman raghiba, dan barang siapa yang tidak mau, enggan mengikuti an sunnati, dari sunnahku, dari kebiasaanku, dari tradisiku, falaysa minni, maka bukan termasuk golongan umat kami. Saudara sekalian, hadis ini memperkuat penjelasan hadis yang kemarin tentang anjuran untuk menikah. Beliau menyampaikan, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah seorang sosok manusia biasa. Beliau juga suka sholat, beliau juga suka tidur, beliau juga suka puasa, beliau juga berbuka puasa, bahkan beliau juga menikahi perempuan. Ini adalah watak asli manusia secara fitrah, ya, secara fitrah yang tidak bisa terbantahkan lagi. Beliau adalah seorang nabi yang menjadi panutan, menjadi contoh untuk umatnya. Beliau bukan hanya mengurusi persoalan agama, tapi juga mengurusi persoalan-persoalan keduniawian.
Jadi beliau bukan ibadah sholat terus, bukan kebiasaan puasa terus, tetapi ada saatnya dia berpuasa, ada saatnya dia tidur, ada saatnya dia makan, ya. Bahkan kalau dia puasa juga, tentu saja kalau sudah selesai puasanya beliau berbuka puasanya. Beliau juga tidur, tapi tidak tidur melulu. Kalau sudah selesai tidurnya ya dia bangun gitu ya. Beliau juga sholat pada waktunya gitu. Selesai sholat ya sudah kembali melakukan aktivitas seperti biasa. Begitu. Jadi Rasulullah itu bukan ibadah terus, tetapi juga melakukan perbuatan-perbuatan untuk kehidupan keduniawiannya. Oleh karena itu maka kata Rasulullah, barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku maka bukan termasuk golongan umatku. Nah, menikah itu adalah termasuk sunnah Rasulullah. Jadi kalau misalnya orang nggak mau menikah maka bukan termasuk golongan umat Rasulullah. Begitu ya. Jadi penekanan hadis ini adalah kepada persoalan pernikahan ya, sebagaimana dalam bab ini ya terkait dengan persoalan pernikahan. Oleh karena itu maka penekanan hadis ini berkaitan dengan bahwa Rasulullah SAW itu walaupun beliau adalah orang yang senang sholat, senang puasa, tapi beliau juga menikah ya. Beliau juga mencintai seorang perempuan, beliau juga membentukkan seorang perempuan untuk menjadi istrinya dalam pergaulan sehari-hari. Dan sekalian, saya kira itu penjelasan singkat dari hadis ini. Intinya adalah bahwa orang yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah, tidak mau menikah, maka bukan termasuk golongan umat Rasulullah SAW. Demikian, mohon maaf atas segala kurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.